Jadi yang pertama tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaannya, mengapa dibedakan? Karena Ar-Rahman itu nama Allah yang menunjukkan sifat rahmat di dunia ini saja. Jadi sudah masuk di situ orang Islamnya, orang kafirnya, hewan-hewannya, alam semesta semuanya mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah di dunia ini saja. Oh, hanya di dunia. Ya, di dunia saja. Jadi perbedaannya pada tempat berlakunya kasih sayang itu. Ya. Jadi kasih sayang Allah yang berlaku di dunia saja, maka Allah bernama Ar-Rahman. Dia bernama Ar-Rahman yang artinya dia punya kasih sayang hanya berlaku di dunia bagi siapa saja. Dia bernama Ar-Rahim yang artinya dia punya kasih sayang yang hanya diberikan pada orang beriman di akhirat nanti. Jadi dua-duanya merupakan nama Allah. Yang punya nama adalah Allah yang satu. Allah punya banyak sekali nama, ya, dan banyaknya nama itu ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Banyaknya nama Allah tidak menunjukkan berbilangnya zat Allah. Allah tetap satu, tapi dia punya banyak nama. Kemudian di antara namanya tadi adalah Rabb dan Ilah. Allah adalah Rabb, Allah juga adalah Al-Ilah. Ya, jadi setiap nama Allah punya makna, dan itu tidak menunjukkan zat Allah berbilang, tidak. Jadi ketika Allah misalnya sebagai Ar-Rabb, Allah pencipta, itu sifatnya Allah, dia sebagai pencipta. Ya, namanya Allah Al-Ilah, yang artinya yang disembah. Jadi tidak menunjukkan dua zat yang berbeda. Mungkin pendekatannya seperti kalau kita di dunia ini, kita misalnya ada orang yang punya beberapa jabatan misalnya, ya, dia menjabat sebagai apa gitu ya, sebagai menteri misalnya, dia juga sekaligus sebagai ketua apa di tempat yang lain sebagai, jadi dia punya beberapa jabatan pada saat yang sama, pejabatnya cuma satu, cuma punya berbagai macam jabatan yang dia rangkap, ya. Jadi tidak berbeda, orangnya tetap satu, tapi dia punya beberapa fungsi yang berbeda-beda. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya tentu saja, walillahil matsalul a'la. Ya, tadi cuma kita pendekatan saja ini, pendekatan dalam kehidupan manusia, tapi Allah tidak sama dengan makhluk. Allah, zatnya Allah satu, dan dia punya banyak nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Jadi berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya zat. Ya, bisa saja satu zat memiliki banyak nama. Bahkan kalau orang Arab mengatakan semakin banyak nama semakin menunjukkan kemuliaan yang punya nama itu. Ya, biasanya orang Arab, orang kalau punya banyak nama itu berarti dia orang mulia itu. Ya, hewan saja misalnya, hewan yang paling ditakuti itu singa dalam bahasa Arab, macam-macam namanya singa. Singa itu namanya Asad, Fahad, Laith, ya, Hafs. Itu singa banyak sekali namanya. Kenapa? Karena singa itu hewan yang paling hebat. Ya, sama dengan pedang. Pedang itu dalam kehidupan orang Arab sangat penting. Sehingga pedang itu punya banyak nama dalam bahasa Arab. Ya, dia bernama Saif, Al-Qusam, Al-Muhannad, macam-macam nama, punya banyak nama. Artinya apa? Pedang semua artinya. Ya. Jadi orang Arab mengatakan semakin banyak namanya, semakin mulia itu dia kedudukannya. Allah yang paling mulia, maka dia punya nama paling banyak, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.